Gerakan Kemerdekaan Papua mendapat pukulan setelah petisi ditolak oleh Komite Dekolonisasi PBB karena dianggap tidak memenuhi syarat. Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa rakyat Papua telah lama ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mengapa Indonesia bersikeras untuk mempertahankan Papua sebagai wilayah Indonesia. Papua! Papua! Kemerdekaan itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilarang! Hak segala panca. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Berikut ini adalah wawancara jurnalis dari World Politics Review atau WPR dengan Greg Earl, anggota Dewan ASEAN Australia pada akhir September tahun 2017. Seorang pendukung kemerdekaan Papua mengajukan sebuah petisi kepada PBB untuk memilih kemerdekaan Papua dari Indonesia. Petisi tersebut dilaporkan ditandatangani oleh mayoritas penduduk asli Papua. Namun, PBB menolaknya, maka ini menandai sebuah kemunduran dalam gerakan kemerdekaan Papua. Dalam sebuah wawancara email, Greg Earl, kolumnis untuk The Interpreter dari Lotte Institute dan anggota Dewan ASEAN Australia, membahas sejarah gerakan kemerdekaan Papua, nasib petisi di PBB, dan bagaimana perjuangan tersebut berkaitan dengan wilayah bekas pendudukan kolonial di Asia Tenggara. Orang Papua merasa telah dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang terpadat selama 4 dekade terakhir dan oleh konsensi pertambangan dikeluarkan untuk perusahaan asing oleh pemerintah pusat di Jakarta. Migrasi ini awalnya melibatkan perorganisasian petani Jawa yang terorganisir ke Papua. Orang Papua di Indonesia juga merasa memiliki hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangga seperti Papua Nugini dan negara-negara lain di Timur Pasifik yang bersama-sama membentuk Melanesian Spearhead Group atau MSG, yakni kelompok yang mayoritas ras Melanesia. Ketika Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1949, wilayah Papua tidak termasuk dalam negara baru, namun tetap berada di bawah kekuasaan Belanda. Setelah Indonesia mengambil wilayah Papua pada tahun 1963, gerakan kemerdekaan dimulai perlawanan terhadap kontrol de facto di wilayah Papua. Semakin meningkat setelah ditetapkannya penentuan pendapat rakyat yakni PPRA pada tahun 1969 ketika Indonesia memanipulasi dukungan untuk integrasi melalui sebuah referendum yang sangat cacat di Papua. Pergerakan tersebut telah melalui beberapa fase intensitas tergantung pada dukungan dari luar negara. Munculnya pemimpin karismatik dan tersedianya tambang Gersberg, yakni tambang emas terbesar yang dioperasikan oleh Freeport. Pemerintah pusat di Jakarta membatasi kunjungan pengamat asing dan wartawan dengan harapan agar Indonesianisasi Papua oleh imigran dan pembangunan akhir akan mengubah keseimbangan politik di lapangan. Sejak berakhirnya era represif mantan pemimpin negara tersebut yakni Soeharto, Indonesia telah menggunakan proses desentralisasi nasional yang besar untuk mencoba mengatasi keluhan orang-orang Papua dengan memberikan status otonomi khusus ke wilayah Papua dan menyisakan lebih banyak pendapatan pajak di tangan lokal. Ini juga membagi wilayah Papua menjadi 2 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua, untuk memberikan rasa kontrol lokal yang lebih besar. Namun, desentralisasi lebih cepat lagi di tingkat pemerintah daerah sekarang menyebabkan ketegangan baru di antara kelompok suku atau klan lokal.
Pertama, sifat petisi tidak jelas, namun dilaporkan telah disetujui 70% orang Papua, yang jika benar merupakan upaya administrasi yang luar biasa di wilayah berhutan dan pegunungan yang diawasi oleh pasukan keamanan Indonesia. Kedua, orang Papua menghadapi keterbatasan hukum di sistem PBB. Komite Dekolonisasi PBB menolak untuk menerima permohonan tersebut atas dasar bahwa Papua tidak masuk dalam daftar wilayah yang tidak mengatur diri sendiri, yang dipantau oleh komite tersebut berdasarkan mandat dari Majelis Umum PBB. Papua yang dahulu merupakan wilayah administrasi tunggal telah dihapus dari daftar tersebut setelah Indonesia mengambil alih pada tahun 1963, dan situasi ini kemudian diformalkan oleh referendum PPRA. Perlu dicatat bahwa Amerika Serikat mendukung pengambilan wilayah Papua di Indonesia pada awal tahun 1960-an saat puncak Perang Dingin, ketika negara Amerika khawatir akan pengaruh Uni Soviet yang tumbuh subur di Indonesia. Komite Dekolonisasi mengatakan bahwa mereka tidak dapat menerima petisi dari wilayah yang tidak termasuk dalam daftar, yang menyarankan agar para pejuang kemerdekaan Papua perlu menemukan sponsor untuk mengangkat kasus mereka di sistem PBB yang lebih luas. Para pemimpin Kepulauan Solomon dan Vanuatu telah meminta Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di 2 provinsi di Papua. Namun ini masih jauh dari upaya membuka kembali masalah dekonstruksi yang lebih rumit di Papua. Asia Tenggara memiliki banyak garis patahan kolonial yang tersisa, namun berhasil dikelola Indonesia. Pada bagiannya tetap utuh, meskipun ada prediksi bahwa negara Indonesia akan berantakan setelah kepergian Soeharto, dengan pengecualian wilayah bekas koloni Portugis di Timur Leste, yang memisahkan diri pada tahun 1999 setelah seperempat abad pendudukan di Indonesia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, sebagian wilayah Pasifik telah mengalami beberapa hal yang lebih sulit. Mulai dari kudeta di Fiji, pemutusan hubungan kerja dekat Kepulauan Solomon yang mulai pada akhir tahun 1990-an, dan ketegangan yang terus berlangsung antara Papua Nugini dan Pulau Bougainville, di mana pemungutan suara sendiri ditentukan pada tahun 2019. Papua dan Papua Barat terdiri dari wilayah terluas di Asia Tenggara dan Pasifik, di mana masalah signifikan masih ada dari proses dekolonisasi yang kurang berhasil di tahun 1960-an, tidak seperti Timor Leste. Papua adalah wilayah yang jauh lebih berharga bagi Indonesia, sehingga persetujuan Indonesia terhadap kemerdekaan Papua lebih tidak mungkin. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun masa lalu terbilang tragis, Indonesia dan Timor Leste yang independen berhasil mempertahankan hubungan bilateral yang cukup produktif hingga saat ini. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.